Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Putri Wahyuningsih with student ID 20421018 from class 2M Islamic Elementary School Education. You guys can call me Putri wherever you want. I currently live in Simpang Rimbo, but comes from Tanjung Jabung Barat Regens. So in this video, I would like to presentation about phrases and clause. Menulis atau writing merupakan salah satu keterampilan bahasa dalam bahasa Inggris. Menulis juga merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana. Apapun pesan maupun informasi yang ingin disampaikan melalui pesan tersebut hendaknya ditulis dengan bahasa yang jelas, benar, dan mudah dipahami. Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun memiliki susunan ataupun bentuk-bentuk kalimat. Kesalahan dalam penulisan bahasa Inggris umum terjadi, seperti peletakan tanda koma yang kurang tepat, dan kalimat yang seharusnya menjadi dua kalimat namun ditulis menjadi satu kalimat, dan lain sebagainya. Maka sebab itu, saya akan membahas tentang 4 bentuk atau susunan kalimat dan noun, commas, verbs, and fragment sentence yang termasuk dalam kesalahan penulisan kalimat bahasa Inggris atau sentence error. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang the four sentence forms. Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun memiliki bentuk-bentuk kalimat. Ada 4 bentuk atau susunan kalimat, yaitu simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence adalah kalimat yang terdiri atas satu kata kerja, verb saja atau induk kalimat main clause, yang menyatakan satu gagasan-gagasan pokoknya satu. Contohnya, Anna looks pretty in her dress. Anna terlihat cantik menggunakan baju terusannya. Yang kedua, compound sentence. Compound sentence adalah kalimat majemuk setara. Kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kata kerja verb atau induk kalimat main clause, menyatakan 2 gagasan dengan menggunakan kata hubung koordinat atau coordinate conjunction. Misalnya, but, and, so, for. Contohnya, I like my job and boss, but I'm not fine getting a knock. Artinya, saya menyukai pekerjaan dan bos saya, tetapi saya tidak dibayar cukup. Nah, jadi contoh kalimat di atas ini menjadi kata hubungnya adalah but. Yang ketiga, complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu induk kalimat main clause dan satu atau lebih anak kalimat subordinate clause yang dihubungkan dengan kata ganti penghubung relative pronoun. Misalnya, which, whom, that, was, when, dan where. Contoh kalimat, the tiger whom I met last week is from Kerinci. Harimau yang ditemui pekan lalu berasal dari Kerinci. Nah, jadi contoh kalimat ini menjadi kata hubungnya itu whom. Yang keempat, compound complex sentence. Compound complex sentence adalah kalimat majemuk sempurna, kalimat yang terdiri dari satu atau lebih induk kalimat main clause dan satu atau lebih anak kalimat subordinate clause. Kalimat ini merupakan gabungan dari kalimat majemuk dan kalimat sempurna. Contohnya, when I feel sad and my family is far away, I will call them by phone. Yang artinya, ketika saya merasa sedih dan keluarga saya jauh, saya akan menghubungi mereka melalui telepon. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang identifying and correcting on sentences
and commas files. Kesalahan dalam penulisan bahasa Inggris umum terjadi. Salah satunya, kesalahan tersebut adalah peletakan tanda koma yang kurang tepat, commas files, dan kalimat yang seharusnya menjadi dua kalimat namun ditulis menjadi satu kalimat, on-ons. On-ons dan commas files adalah dua kesalahan dalam kalimat yang sering ditemukan pada saat penulisan bahasa Inggris. Kesalahan-kesalahan tersebut sering terjadi ketika dua kalimat memiliki makna yang saling terkait atau berhubungan. Yang pertama, run-on. Run-on adalah kesalahan di mana dua kalimat sederhana digabungkan menjadi satu dengan tidak menggunakan tanda koma dan tidak menggunakan kata hubung, sehingga kalimat tersebut menjadi salah. Contoh kalimat salah: Adam was not feeling well. His mother took him to the doctor office. Adam sedang tidak enak badan. Ibunya membawanya ke dokter. Contoh kalimat ini tidak menggunakan koma atau kata hubung seperti so and but. Jadi, kalimat di atas adalah kalimat salah. Baik, contoh kalimat benarnya adalah Adam was not feeling well, so his mother took him to the doctor office. Adam sedang tidak enak badan, ibunya membawa ke dokter. Nah, sedangkan contoh kalimat ini menggunakan koma dan kata hubung yaitu so, jadi kalimat di atas ini adalah kalimat yang benar. Yang kedua, commas files. Commas files adalah kesalahan ketika dua kalimat digabungkan hanya dengan tanda koma, namun kalimat tersebut memiliki makna yang salah. Contoh kalimat salah: My best friend wants to win the competition someday. He spent hours riding his bicycle. Sahabatku ingin memenangkan perlombaan suatu hari nanti. Dia menghabiskan waktunya dengan mengendarai sepedanya. Contoh kalimat benarnya ialah My best friend wants to win the competition someday. He spent hours riding his bicycle. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang identifying and correcting sentence fragment. Fragment sentence. Fragment adalah incomplete sentence, kalimat tidak lengkap, namun beraksi seakan-akan merupakan complete sentence atau independent sentence. Sama seperti complete sentence, sentence fragment diawali dengan huruf kapital dan dilengkapi dengan tanda baca. Bedanya, fragment tidak mengandung pikiran yang utuh. Contohnya, on the car near the tree, I will be there. Bentuk kalimat seperti di atas masih dapat dipahami dengan bentuk tulisan informal atau dengan bentuk percakapan. Namun, kalimat tersebut tidak dapat ditoleransi dalam bentuk tulisan resmi atau formal. Ada 3 alasan yang memungkinkan mengapa sebuah kelompok kata menjadi potongan-potongan yang memiliki makna tidak utuh. Yaitu, yang pertama, kehilangan subjek. Contohnya, flying handphone, yang artinya bermain handphone. Yang kedua, sit on the tree, duduk di atas pohon. Jadi, contoh kalimat di atas tidak memiliki subjek atau bisa disebut dengan kehilangan subjek. Kita bisa memperbaikinya dengan menambahkan subjek sehingga kalimat tersebut bisa menjadi kalimat yang utuh. Seperti Mailani flying handphone, Mailani bermain handphone. I'm sit on the tree, saya duduk di atas pohon. Yang kedua, kehilangan verb, kata kerja. Contohnya, my best friend, temanku. Setelah itu, supermarket, Waitress, pelayan supermarket. Jadi, contoh kalimat di atas tidak memiliki kata kerja verb, jadi kalimatnya tidak utuh. Maka dari itu, kita bisa memperbaikinya dengan menambahkan kata kerja seperti
my best friend clothes. Sahabatku membelikan aku pakaian. Yang kedua, supermarket workers gave me change. Pelayan supermarket memberiku kembalian. Yang ketiga, kehilangan subjek dan kata kerja subject and verb. Contohnya yang pertama adalah on the beach, di tepi pantai. Yang kedua, in Jamtos, di Jamtos. Jadi, contoh kalimat di atas tidak memiliki subjek dan verb. Jadi, kita bisa menambahkan subjek dan verbnya seperti I'm sitting on the beach. Saya duduk di tepi pantai. Friends get together in Jamtos. Teman-teman berkumpul di Jamtos. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you for listening my outdoors. We have shall be beneficial for all of us. Thank you so much